Berlatar di zaman Perang Dunia Kedua tahun 1941, kisah akan berfokus pada 6 pejuang Rusia yang menyusuri hutan bersalju. Cenah invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jerman mengakibatkan ratusan ribu jiwa bangsa Rusia melayang, bahkan mereka yang masih selamat pun harus melakukan pencarian terhadap ribuan warga lainnya yang menghilang. Beralih ke komandan Jerman di mana dia berhasil menawan satu pasangan Rusia yang karena dicurigai sebagai mata-mata yang demi mendapat pengampunan sang suami bela-belaan menjadi tigele agar tentara Jerman percaya bahwa dia hanyalah seniman penghibur saja. Achtung, Achtung! Deutschland 73, 21! Tetapi usaha tersebut membuat Pak Komandan tidak percaya sehingga dia menyuruh Algojo untuk menghukum mati pasangan ini, tetapi dan ya, beber-betan tembakan yang membantai pasukan Jerman tanpa terkecuali, di mana pelakunya adalah Red Ghost atau si hantu merah, si sniper misterius ini sangat berbahaya hingga saat ini militer Jerman masih terus memburunya. Kembali pada perjalanan pejuang tadi di mana salah satu teman mereka kelelahan hingga harus ditandu. Di situ juga mereka menemukan satu tentara Rusia yang hampir membeku sehingga mereka membawanya ke reruntuhan gedung untuk menginap. Pagi harinya terlihat pasukan Jerman mendatangi tempat penembakan kemarin dan mereka menyimpulkan bahwa itu semua perbuatan Red Ghost. Namun mereka juga telah menyiapkan kapten lain bernama Baron tidak pakai dong yang demi menaikkan pangkat dan gaji, Baron rela melibatkan dirinya dalam pemburuan tersebut. Kembali ke para pejuang yang melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah rumah bekas pemukiman warga yang ketika memastikan situasinya aman, mereka langsung mencari kadahareun karena mereka beberapa hari tidak makan, yang padahal makanan tersebut hanyalah sebuah jebakan semata. Salah satu pejuang itu bernama Vera yang senang bisa rehat di tempat nyaman ini yang karena dia sedang hamil tua dan semuanya menyadari hal itu. Di sisi lain, Pak Letnan meminta yang lain untuk melakukan penyisiran sedangkan separuhnya tetap tinggal untuk menjaga Vera. Setelah mereka pergi, datanglah pasukan Jerman yang nampak sudah terbiasa dengan rumah ini. Bahkan sudah banyak tentara Rusia yang mati di sana karena hidangan beracun yang mereka sajikan. Namun beruntung Vera segera bersembunyi di peti baju sebelum mereka datang. Situasi ini jelas-jelas membuat Pak Letnan marah, apalagi pada laki-laki bernama Henry yang lalai bukannya menjaga Vera, dia malah mencari sebotol vodka di ruangan lain. Oleh karena keselamatan Vera jauh lebih penting, maka mereka bergegas untuk melakukan tindakan meski harus menunggu celah menyerang dari kejauhan. Ketika sedang bersembunyi, salah satu dari mereka, sebut saja Bewok, bercerita tentang Red Ghost. Dia berharap Red Ghost bisa menjadi juru selamat bagi Rusia, sebab semenjak Perang Dunia Kedua ini terjadi, dia telah berhasil membunuh ratusan musuh seorang diri. Sampai saat ini Jerman masih kesulitan untuk membunuh Red Ghost sehingga kehadiran Kapten Baron yang diharapkan bisa memecah kebuntuan. Yang ketika Baron sedang bertanya-tanya tentang Red Ghost, tiba-tiba muncul kecurigaan yang pada akhirnya Vera berhasil ditemukan. Di situ akhirnya Vera pun harus dihukum mati. Situasi sontak membuat para pejuang keluar meskipun dalam jumlah pasukan saja sudah kalah, yang karena termotivasi untuk menyelamatkan Vera, mereka tidak peduli tentang keselamatannya sendiri. Di sisi lain, Vera yang nampaknya pasrah dengan keadaan di mana si Algojo bersikeras akan tetap mengeksekusi Vera. Namun pada detik-detik pistol akan ditembakkan, tiba-tiba dan ya, Red Ghost kembali membubarkan pertahanan Jerman sehingga para pejuang berpeluang untuk mempergencarkan serangan yang membuat Baron lari ngebecir tanpa memperdulikan tubuhnya yang masih telanjang.
Dengan skill dan semangat patriotisme dari pejuang Rusia yang kini semakin mendidih, terlihat betapa mereka tak memberi ampun sehingga terlihat kepanikan dari musuh yang membuat mereka ngajongkeng tak wala kaya, sehingga para pejuang berhasil menang dengan menyantap makanan yang ditinggalkan tentara Jerman di sana. Para pejuang merasa kagum dan tergambar terhadap perjuangan gigih Red Ghost meski untuk saat ini dia masih pingsan karena peperangan tadi. Di saat bersamaan, Vera merasakan dirinya akan segera ngajuru atau melahirkan. Di sisi lain, satu tentara Jerman yang berpura-pura mati akhirnya bisa lolos oleh karena para pejuang sedang sibuk mempersiapkan persalinan Vera, di mana Abai Bewok pun langsung jadi dukun dadakan karena dukun atau bidan sudah tidak ada di sana. Ketika si cabang bayi terlahir, semua merasakan kebahagiaan. Di saat bersamaan, Red Ghost akhirnya terbangun dan minta izin untuk pamit, yang ternyata itu adalah isyarat jika tempat ini akan terancam bahaya. Dan ya, bahaya yang dimaksud adalah Kapten Baron yang berhasil melarikan diri datang dengan kolonel beserta pasukannya, dan ketika semuanya sudah siap di posisi masing-masing, maka tembakan mortir pun siap diluncurkan. Dalam hitungan detik rumah itu pun hancur acak-acakan. Terlihat satu pejuang melindungi Vera dan oroknya, sementara aksi patriotisme Abai Bewok dan yang lainnya juga terlihat, di mana beberapa musuh berjatuhan berkat semburan senjata otomatisnya. Beralih ke sisi lain, di mana serangan musuh terus dilancarkan untuk melumpuhkan pejuang di dalam rumah, namun beruntung chemistry mereka masih tetap terjaga. Meskipun dengan susah payah, mereka masih bisa mengatasi ancaman tersebut. Red Ghost sendiri tiba-tiba muncul dari arah belakang dan menyaksikan kejadian ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kehabisan amunisi, sama halnya dengan Kapten Baron, sehingga mereka berduel antara hidup dan mati tanpa bantuan senjata api. Dan ya, akhirnya Kapten Baron pun modal, tetapi Red Ghost pun terbunuh oleh pasukan Jerman, di mana dia merasa bahwa dialah penentu kemenangan mutlak. Ternyata masih ada sniper lain yang siap membayar tunai atas perbuatannya. Pada akhirnya pertempuran pun berakhir dengan terbunuhnya semua musuh, sedangkan di situ yang tersisa hanya satu orang yang bernama Konstantin, di mana dia menghampiri Vera dan anaknya. Setelah itu adegan berpindah pada warga muslim Rusia, di mana seniman di awal cerita tadi masih diinterogasi oleh tentara Jerman terkait keberadaan Red Ghost, yang semakin keras ancaman justru membuat dia semakin berani, dan ketika dia membakar semangat para pejuang dengan sebuah nyanyian, tiba-tiba pada akhirnya semua tentara Jerman pun mati oleh sniper misterius yang tak lain adalah Konstantin, yang kini dia telah menjelma jadi sosok sniper bayangan yang akan meneruskan perjuangan Red Ghost. Tamat, saya Abai mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.